Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali berjumpa secara online dengan saya, yaitu Nunuh Nugraha. Saya adalah salah satu peserta dari Graduate Trainee Program untuk Paper Production Batch 6, APP Sinarmas. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat, dijaga iman dan imunnya terkait dengan pandemi sekarang, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dunia segera kembali pulih ya, dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya kita belajar terkait dengan PNID, kali ini kita akan kembali belajar bersama dengan topik yaitu Bell Paper, khususnya untuk rival per system dan recycle paper. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa pada pembelajaran kita kali ini yang akan kita bahas pertama adalah terkait dengan repulper system. Yang kedua adalah recycle pulper dan yang ketiga adalah continuous pulper dan detracing system. Nah, khusus untuk yang continuous pulper dan detracing system ini sebenarnya sudah disampaikan nanti di recycle pulper. Nah, akan tetapi di poin ketiga ini akan lebih dispesifikasikan terkait seperti apa sih continuous pulper itu dan apa saja sih sistem detracing yang ada pada recycle pulper seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu repulper system. Nah, sebelumnya apa sih repulp itu? Repulp adalah proses pemisahan ulang fiber pada pulp kering yang berupa lembaran atau yang disebut dengan bell pulp, atau bisa juga pemisahan ulang fiber pada kertas bekas atau recycle pulp, sehingga nanti menjadi buburan pulp atau stok dengan konsistensi tertentu. Nah, untuk repulper system ini sendiri memiliki beberapa equipment. Nah, yang pertama adalah conveyor. Nah, di mana conveyor ini merupakan equipment yang digunakan untuk mengirimkan pulp menuju ke hydropulper. Nah, jadi nanti pulp yang baik itu bell pulp maupun recycle pulp tidak akan diangkat secara manual, tetapi akan menggunakan bantuan conveyor ini. Kenapa seperti itu? Karena pada umumnya untuk bell pulp itu sendiri, satu kotak bell pulp besar itu memiliki berat rata-rata yaitu 250 kg. Nah, bisa terbayangkan teman-teman gimana caranya kalau misal dilakukan dengan sistem manual. Nah, oleh karena itu adanya conveyor ini dapat sangat membantu proses tersebut. Nah, sebelumnya saya izin mengaktifkan dulu pointer. Nah, kalau teman-teman perhatikan di conveyor ini ada bagian hitam di atas. Nah, ini itu apa? Nah, bagian ini adalah motor dari conveyor ini, teman-teman. Lalu, kenapa sih kok cuma satu aja? Terus di bagian atas juga. Nah, kenapa conveyor ini hanya berjumlah satu? Karena apabila nanti motor di sini ada dua, nanti justru malah dikhawatirkan akan terjadi perbedaan kecepatan antara motor yang satu dengan motor yang kedua. Sehingga ketika terjadi perbedaan nanti terjadi tarik-menarik yang mana akhirnya justru menyebabkan plat rantai conveyor ini terputus, sehingga bukannya mempercepat atau membantu memudahkan proses produksi, tapi justru malah menghambat proses produksi itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk conveyor ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah conveyor virgin pulp, yang kedua adalah conveyor recycle pulp. Nah, perbedaannya sendiri dapat dilihat dari namanya, yaitu untuk penggunaan atau objek yang akan diangkutnya. Dimana untuk conveyor virgin pulp ini memiliki ciri khas yaitu konveyornya datar dan konveyor itu terletak 1 meter di atas tanah. Nah, kenapa sih harus dibuat konveyor tinggi seperti ini? Tujuannya adalah agar virgin pulp atau virgin bell pulp yang dihasilkan dari pulp mesin nanti tetap terjaga kebersihannya. Karena pada dasarnya virgin pulp ini tidak terkontaminasi atau tidak banyak terkontaminasi oleh lingkungan luar, sehingga masih tetap bersih. Nah, berbeda dengan yang conveyor recycle pulp, di mana untuk letak posisinya itu bisa sejajar dengan permukaan atau memiliki disimpan dalam kedalaman 50 cm dari permukaan lantai. Nah,
Kenapa sih disimpan seperti ini? Karena recycle pulp ini bahan baku yang diangkatnya itu merupakan bahan recycle atau bahan bekas yang mana sudah tidak terjaga kebersihannya, sehingga nanti agar lebih memudahkan juga proses pengangkatannya dibuat sejajar dengan permukaan atau justru lebih dalam, agar tidak ada mudahnya itu untuk agar tidak ada proses pengangkutan seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, pada sistem bell pulper ini juga terdapat sistem proteksi, yaitu ada yang pertama metal detektor dan yang kedua adalah level air yang harus lebih dari 30% untuk pulpernya, baru konveyor ini bisa berjalan. Nah, pertama untuk metal detektor. Nah, metal detektor ini tujuannya adalah untuk mendeteksi terdapatnya keberadaan logam atau khususnya yaitu kawat yang masih ada dalam bell pulp ataupun recycle pulp. Nah, di mana nanti metal detektor ini akan menghentikan jalannya konveyor bila ditemukan adanya keberadaan dari logam seperti kawat. Nah, sedangkan untuk level air lebih dari 30%, jadi nanti untuk pulpernya itu sendiri harus ada kandungan air dengan level 30% minimal, baru konveyor ini bisa berjalan. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk meringankan beban kerja dari rotor hidropulper, di mana kita sudah dijelaskan tadi di awal bahwa untuk bell pulp satu kotak ini saja beratnya bisa rata-rata 250 kg, sehingga apabila level airnya kurang nanti justru malah memberatkan dari kerja rotor itu sendiri. Selain itu juga tentunya adalah untuk memudahkan proses penguraian fiber. Itu teman-teman. Nah, di sini untuk sistem proteksinya juga untuk pelepasan kawat atau dewiring itu ada 2 titik ya teman. Di sini 1 nanti akan masuk ke wire coiler dan di sini juga 1. Nah, di sini. Oke. Tujuannya kenapa dibuat 2 kali adalah untuk memastikan bahwa pada pulper nanti tidak terdapat kandungan kawat khusus untuk bell pulp sini, karena nantinya justru akan membuat equipment yang ada pada pulper menjadi rusak sehingga produksi menjadi terhenti atau terhambat. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk equipment yang kedua adalah hydropulper, di mana hydropulper di sini ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah konvensional hydropulper dan yang kedua adalah drum hydropulper, atau yang bisa disebut juga dengan vertical hydropulper dan juga horizontal hydropulper. Nah, kita masuk dulu ke yang konvensional hydropulper. Nah, pada umumnya untuk konvensional hydropulper ini terdiri dari 2 bagian penting, yaitu yang pertama rotor dan yang kedua adalah fans dan baffle. Nah, untuk rotor ini sendiri ditujukan pada gambar 1 di sini. Tujuannya adalah untuk memberikan efek pumping terhadap isi tangki pulper yang membuat larutan pulp bergerak ke atas searah dinding tangki lalu turun bergerak ke bawah yang membentuk sebuah vortex. Nah, sedangkan untuk fans atau baffle, nah fans itu di sini nih. Nah, ini adalah fans, ini adalah fans. Nah, dan ini adalah yang lengkungan besar di sini adalah baffle. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengarahkan alur dan menambahkan turbulensi, seperti itu. Nah, selain itu juga rotor pada konvensional hydropulper terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pisau utama yang ditujukan pada angka 1 di sini. Nah, pisau utama ini berfungsi untuk menimbulkan positive pressure yang akan mendorong larutan pulp atau stok nanti melalui extraction plate atau nanti langsung masuk ke bawah ke sini. Nah, sedangkan yang bagian kedua yang ditunjukkan di angka nomor 2 di sini adalah pisau sekunder, di mana tujuannya adalah untuk menimbulkan sedikit negative pressure. Nah, kalau yang tadi yang pertama adalah positive pressure, yang kedua adalah negative pressure. Tujuannya adalah untuk mencegah extraction plate ini menjadi tersumbat atau terhambat. Nah, karena nanti dikhawatirkan setelah stok ini nanti turun ke bawah, nanti justru malah akan menimbulkan lapisan-lapisan yang nantinya akan menyumbat, sehingga adanya pisau kedua atau negative pressure ini dapat mengangkat lapisan-lapisan tersebut sehingga tidak terbentuk lapisan atau penyumbatan. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah extraction plate yang tujuannya sudah jelas, yaitu untuk menahan impurities dan melewatkan larutan pulp sebelum keluar dari pulper.
seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah horizontal hydropulper. Nah, di sini hydropulper ini bentuknya drum seperti namanya. Untuk lebih memperjelas, kita langsung saja nonton videonya ya teman-teman. Sambil saya coba menjelaskan. Nah, kita mulai di sini. Dimana video ini saya ambil dari YouTube, yaitu dari Android. Nah, untuk drum hydropulper ini bisa dikenal juga dengan fiber flow. Nah, dimana tujuannya adalah untuk pemisahan kontaminan kasar dengan seratnya, mulai dari koran, majalah bekas, limbah kantor campuran, wadah bekas, limbah campuran hingga bahan baku khusus seperti papan kemasan cair ataupun juga bell pulp. Nah, di sini di video ini ditunjukkan dengan contohnya adalah recycle pulp. Di sini ditunjukkan dengan simbolnya recycle. Nah, bahan baku ini nanti dihilangkan dengan cara pergantian terus-menerus dengan cara menjatuhkan dan menjatuhkan sehingga menghasilkan gaya geser seperti di sini ya teman-teman. Yang dengan secara lembut nanti memisahkan serat dari kontaminan. Nah, drum ini sendiri nanti adalah perangkat berputar yang terdiri dua bagian, yaitu untuk memisahkan serpihan dari serat dengan kehilangan serat minimal dan juga untuk penyaringan. Nah, semakin ke dalam di sini kalau dia diperhatikan itu semakin lembut ya teman-teman. Nah, di sini nanti untuk stok yang accept akan masuk melewati extraction plate di sini. Seperti itu. Nah, sedangkan pengotor nanti akan diarahkan atau dialirkan menuju ke tempat di sini, separator di sini. Nah, seperti itu teman-teman kalau untuk drum hydropulper. Sistem drum pulper ini sendiri mengkombinasikan yaitu untuk fungsi slashing dan coarse grinding. Nah, untuk konsistensi slashing itu berkisar 14-20%, sedangkan untuk konsistensi yang accept dari coarse grinding itu berkisar dari 3-5% atau lebih encer ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada perbandingan dari hydropulper untuk konvensional dan yang drum hydropulper. Nah, untuk konvensional ini pertama dia lebih murah. Ini saya coba aktifkan kembali pointer. Nah, untuk konvensional ini lebih murah, sedangkan drum itu lebih mahal, bahkan 3-4 kali lipat harganya. Nah, sedangkan yang kedua, untuk konvensional ini sendiri lebih sulit dikontrol karena banyak parameter yang harus dijaga, sedangkan untuk drum ini lebih mudah dalam pengoperasiannya. Nah, selanjutnya untuk konsistensi. Nah, untuk konsistensi yang konvensional ini bisa sangat encer, yaitu 3-5%. Sedangkan untuk konsistensi pulper dan hydropulper itu berkisar antara 15-20%. Nah, yang keempat yaitu lebih cocok untuk core atau bahan baku yang keras untuk penggunaan konvensional di pulper ini, sedangkan untuk drum pulper itu lebih cocok bahan baku bell pulp atau yang mudah hancur seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu recycle pulper. Di mana recycle pulper ini tujuannya adalah untuk memisahkan kembali fiber atau serat dengan bahan-bahan recycle atau bahan-bahan kertas yang sudah sampai di konsumen atau sudah digunakan oleh konsumen. Nah, untuk recycle pulper ini sendiri dapat menggunakan konvensional maupun yang drum, akan tetapi lebih cocok untuk menggunakan konvensional hydropulper karena seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa untuk recycle pulper ini lebih sulit dihancurkan sehingga penggunaan konvensional pulper lebih tepat. Nah, di recycle pulper ini sendiri memiliki beberapa equipment. Yang pertama adalah ragger. Ragger ini sendiri adalah equipment yang digunakan untuk menjerat kotoran atau kontaminan yang berputar selama proses pulping dalam pulper. Nah, karena pada recycle pulper ini banyak sekali kontaminan, sehingga dalam pulper pun ada sistem untuk memisahkan atau menjerat kotoran-kotoran. Nah, yaitu adalah ragger ini sendiri. Di mana kelebihannya yang pertama adalah menghemat ruang dan mengurangi biaya pembuangan. Yang kedua dapat menjerat kandungan logam sekitar 45%. Dan yang terakhir adalah dapat menjerat kotoran selain logam seperti plastik, kain perca, dan senar. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar di sini, bahwa banyak sekali kotoran yang dapat terjerat oleh ragger. Tidak hanya logam saja, tetapi juga dengan kotoran-kotoran seperti
plastik, kain perca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk desain dan level pulper itu sendiri, untuk recycle pulper dibuat agar stok dan kontaminan di sekitar dinding pulper dapat mengalir ke hydrocyclone. Nah, di sini, stok dalam hydrocyclone akan bergerak terus melingkar. Nah, pada recycle pulper ini juga karena terjadi gaya sentrifugal, menyebabkan kontaminan dengan densitas yang tinggi bergerak ke arah luar atau ke sekitar dinding cyclone, sehingga nanti akan masuk ke dalam junk trap. Nah, equipment yang kedua adalah fiber separator, di mana fiber separator ini sendiri tujuannya adalah untuk pemisahan kembali fiber dengan kotoran atau impurities, baik yang ringan maupun yang berat, seperti di sini tunjukkan. Nah, di sini dalam fiber separator ini terdapat rotor yang nanti akan memutar. Nah, rotor di sini akan berputar yang akan menimbulkan efek pumping dan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal ini akan memisahkan heavy reject dan light reject. Nah, di mana heavy reject ini nanti akan berada di bagian arah luar sehingga nanti masuk ke sini, sedangkan yang light reject itu nanti akan berada di bagian tengah atau terjadi karena adanya gaya sentripetal, seperti itu. Nah, stok fiber juga nanti akan berada di tengah, akan tetapi untuk stok fiber nanti akan melewati rotor di sini dan akan masuk melewati screen di sini dan masuk ke accept. Sedangkan yang light reject nanti tidak bisa melewati screen sehingga nanti akan terpompa masuk ke arah drum screen. Di sini nanti ada drum screen, sedangkan yang heavy reject akan masuk ke separator bagian bawah di sini. Nah, equipment berikutnya adalah drum screen. Nah, drum screen ini ukurannya kurang lebih 6 mm. Selanjutnya memiliki plat yang spiral menyambung dan juga tidak. Ada juga drum yang berputar pelan seperti yang tadi di drum hydrocyclone. Stok fiber nanti akan melewati lubang-lubang screen, ditampung di dalam save all, kemudian mengalir ke pulper. Nah, terdapat juga shower di bagian luar untuk menjaga kebersihan. Nah, untuk kontaminan plastik dan material yang tertinggal dalam drum screen nanti akan terdorong perlahan keluar di dalam screen. Nah, karena di sini ada seperti screw conveyornya ya teman-teman, sehingga kotoran-kotoran ini nanti akan terdorong ke arah luar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya ada video yang akan kita saksikan bersama-sama. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada suara azan juga karena bertepatan dengan waktu azan. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk sistem proteksinya, level air dalam drum pulper di sini harus minimal 30%, baru nanti pulp tersebut baru bisa dimasukkan ke dalam pulper di sini. Kita skip saja. Nah, setelah levelnya lebih dari 30%, conveyor mulai berjalan dan mulai mengantarkan pulp yang ada tadi, baik itu untuk ini khususnya adalah recycle pulp. Gitu. Nah, karena recycle pulp ini penuh dengan kotoran sehingga akan merubah warna cairan. Nah, di sini juga terdapat trigger teman-teman yang tadi sudah dijelaskan. Tujuannya apa? Adalah untuk menjerat kotoran-kotoran yang terdapat di dalam pulper di sini. Kita skip saja biar cepat. Nah, ini adalah gambaran aslinya di lapangan. Seperti inilah recycle pulper. Ini adalah riggernya. Oke, kita skip. Nah, ini adalah proses maksudnya. Nah, ini adalah yang untuk stok-stok yang lolos masuk. Nah, nantinya akan masuk ke sini dalam tangki di sini. Untuk nanti akan diantarkan masuk ke fiber separator. Nah, di sini adalah fiber separator teman-teman. Di sini adalah rotor yang berputar yang nanti menyebabkan efek pumping. Nah, ini adalah pipa untuk heavy reject dan untuk atas ini adalah untuk light reject. Nah, di sini terjadi efek pumping teman-teman. Nah, dimana untuk fiber nanti akan lolos melewati screen plate di sini sehingga akan tembus masuk. Mohon maaf, baterainya. Nah, akan masuk terus ke bagian sini, ke bagian accept. Nah, ini bagian acceptnya nanti akan masuk ke storage.
Nah, sedangkan yang ini, yang lag reject, dia akan masuk ke dalam drum di sini untuk kembali dipisahkan antara fiber dengan pengotor-pengotornya. Nah, di sini ada sistem continuous ya teman-teman, di mana nanti akan terjadi pemisahan untuk yang masih berupa fiber. Nanti dia yang lolos melewati screen flat akan dialirkan kembali masuk ke dalam pulper. Sedangkan pengotornya akan dibuang seperti ini teman-teman. Oke, kita skip. Nah, ini adalah gambaran aslinya di lapangan. Nah, ini adalah proses pengembalian tadi fiber yang dari drum screen. Nah, ini adalah drum screennya. Oke, kita sudahi saja, kita skip. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang ketiga adalah continuous pulper dan detracing system. Nah, untuk continuous pulpernya sudah dijelaskan barusan ya teman-teman, di mana nanti akan ada proses di mana fiber yang telah di-reject akan dipisahkan kembali, dan setelah dipisahkan antara fiber dengan pengotornya, fiber yang lolos tadi akan dimasukkan kembali ke dalam pulper. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita skip. Nah, di sini dijelaskan sistem continuous pulper adalah suatu proses repulping untuk virgin pulp base, block pulp maupun waste paper atau kertas reject. Pada suatu sistem continuous pulper dibutuhkan pengontrolan skema proses yang bagus untuk mendapatkan produktivitas dan kualitas pulp yang lebih baik. Nah, tujuan dari continuous pulp ini seperti yang tadi sudah teman-teman saksikan bersama, bahwa pertama tujuannya adalah untuk efisiensi, untuk meningkatkan produktivitas, di mana agar tidak banyak fiber yang terbuang, sehingga yang terbuang ke kanal atau ke separator itu benar-benar merupakan kotoran dengan sesedikit mungkin kandungan fibernya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk sistem detracingnya, pertama adalah regger dan junk trap yang ada di dalam pulper. Nah, regger dan junk trap ini adalah tujuannya untuk pemisahan kontaminan besar dan berat maupun ringan. Nah, nanti untuk Untuk pada proses pulping, kontaminan atau trace seperti baling wire, plastik, sheeting, dan material padat yang panjang terjebak atau menyangkut di dalam regger. Lalu regger tersebut ditarik keluar dan kemudian dipotong-potong seperti ya tadi foto yang sudah disaksikan bersama. Nah, untuk yang junk trap, kontaminan berat dan besar seperti mur, baut, batu, aksesoris pipa, dan lainnya tidak dapat masuk ke dalam lubang-lubang pulper kan teman-teman. Nah, sehingga nanti dengan gaya sentrifugal bakal dipaksa masuk ke junk chute yang yaitu lubang yang berada di dekat blade pulper, untuk nantinya masuk ke dalam junk trap. Nah, pada junk trap, pembuangan dapat dilakukan dengan manual menggunakan junk tower, memanfaatkan grapple, atau dilanjutkan menuju di tracer atau fiber separator yang dapat menggunakan pompa ataupun tanpa pompa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah di tracer untuk fiber separator, di mana pemisahan terjadi antara pemisahan lag reject dan happy reject. Nah, pada di tracer atau fiber separator ini, stok fiber yang accept akan melewati screen plate seperti yang tadi sudah teman-teman saksikan bersama, untuk nantinya dipompakan ke dalam storage. Sedangkan untuk lag reject, yaitu bahan seperti plastik yang tidak dapat melewati screen plate, akan mengalir ke lag reject dan dialirkan ke drum screen seperti tadi sudah teman-teman juga saksikan. Nah, untuk high rejectnya nanti yang memiliki berat atau densitas yang tinggi akan turun dan menuju ke coarse reject tube dan masuk lagi ke dalam separator seperti itu. Dan yang terakhir adalah drum screening atau cleaning, yang tadi merupakan bagian setelah kotoran masuk ke dalam lag reject. Nah, pada drum screening ini, lag reject dibersihkan atau di-screening untuk memisahkan kontaminan yang benar-benar tidak berfungsi atau menjadi kontaminan yang besar dengan fiber. Nah, hasil dari drum screening ini masih dapat digunakan, akan dikembalikan ke pulper untuk mengalami proses pulping kembali. Seperti yang tadi sudah teman-teman saksikan, di mana terjadi proses continuous pulper. Nah, kontaminan-kontaminan yang tidak digunakan atau telah dibuang itu nanti akan menuju dumpster teman-teman.
Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Sesungguhnya kekurangan adalah dari saya, sedangkan kelebihan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa sama-sama belajar agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.